Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Lewat postingan saya yang buahnya berjubel seperti ini, ada yang bertanya di kolom komentar kurang lebihnya, Bang, tolong pupuknya apa saja dan berapa dosisnya. Tahun 2025 ya, di semester 2. Berarti kalau saya katakan semester 2 itu saya pemupukan semester 2-nya itu mulai Agustus ya sampai Desember. Nah, itu saya pupuk makronya hanya menggunakan NPK 15 10 12. Tentunya Anda tahu ya itu pupuk apa ya. Sebelum ini juga pernah saya ceritakan mengenai dosis, berapa dosisnya ya. Saya menggunakan dosis 3 kg per pohon kawan-kawan ya. Maaf, ini belum saya pruning yang sebelah sini kawan-kawan ya, jadi tidak terlalu nampak buahnya ya, tapi berjubel itu di atas ya. Nah, 3 kg tersebut saya bagi dua teman-teman ya. Yang pertama saya pupukkan 2 kg ya, kemudian menyusul 2 bulan kemudian itu saya berikan yang 1 kg-nya. Nah, saya pakai strategi seperti itu kawan-kawan ya, supaya tidak langsung semuanya kita pupukkan breng jadi satu itu ya, supaya tidak seperti itu. Karena kadangkala hujan deras atau panas ya, nah sehingga kalau hujan deras itu kalau kita pupukkan keseluruhan itu bisa-bisa habis ya, mengalir hanyut ikut air. Jadi saya pakai strategi cara pemupukan 2 kali pemupukan seperti itu. Pertama 2 kg bisa kita pupukkan di bulan Agustus, kemudian di bulan Oktober itu saya pupukkan yang 1 kilonya. Nah, seperti itu. Nah, terus ada tambahan pupuk makro lainnya tidak kawan-kawan. Jadi saya tidak menambahkan pupuk yang lain sama sekali ya. Karena kemarin sudah saya ceritakan bahwa kali ini saya low budget ya. Nah, buahnya sampai seperti ini kawan-kawan. Tuh, gara-gara belum saya pruning semuanya jadi tidak begitu nampak, tapi itu berjubel kawan-kawan buahnya. Mantap itu, sampai keluar tuh. Nah, ya. Tuh. Sampai keluar seperti ini. Nah, ini. Oh ya. Banyak itu buahnya. Mantap. Nah, untuk pupuk mikronya bagaimana? Pupuk mikronya belum saya kasih sama sekali kawan-kawan ya. Di tahun 2024 itu belum pernah saya kasih pupuk mikronya sama sekali. Maksud saya secara khusus ya, borat itu enggak saya kasih di tahun 2024 kemarin. Nah itu kawan-kawan. Bagaimana dengan dolomit? Sama kawan-kawan, dolomit juga enggak saya kasih di tahun 2024. Jadi dolomit enggak saya kasih, boratnya juga tidak saya kasihkan ya di tahun kemarin. Nah seperti itu kawan-kawan ya. Jadi asli kemarin saya hanya mupuk dengan menggunakan pupuk yang saya sebutkan tadi ya, tidak ada tambahan lain sama sekali ya. Kalau mau bagus teman-teman itu memang harus ditambahi ya. Ini pada saat musim buah seperti ini itu tetap muncul kawan-kawan, walaupun dengan pupuk notabene pupuk murah ya. Tapi kan terjamin keasliannya teman-teman ya kalau pupuk yang satu itu, asalkan asli ya, dengan kandungan yang kaliumnya memang juga kurang, buahnya memang ada, tapi sekarang ini walaupun banyak saya kira tidak bisa mengalahi pupuk yang pernah saya pupukkan dengan menggunakan pupuk tunggal tersebut. Ya walaupun istilahnya ini banyak buahnya kawan-kawan ya, namun BCR-nya itu tidak bisa mengungguli seperti sebelumnya ya, ketika saya menggunakan pupuk tunggal ya. Ini banyak kawan-kawan buahnya tuh ya, hanya saja nggak tahu kelihatan atau tidak dari kamera ya. Kalau dari sini itu berjubel penuh itu buahnya tuh ya, ada yang masak 2. Dari sini kelihatan 2 yang masak ya.
Tuh satu sebelah sana tuh masak kawan-kawan. Kemudian yang sebelah sini tadi ada ya. Nah itu kawan-kawan ya. Dan kemudian yang kedua beratnya ya. Beratnya juga tidak seperti kalau memang pupuk itu terpenuhi ya unsur haranya. Nah, seperti yang saya bilang bahwa kali ini saya hanya bisa bermain bertahan ya. Jadi saya menggunakan pupuk tersebut ya. Ya setidaknya mau berbuah lah ya seperti ini ya. Jadi bertahan. Supaya apa? Supaya tidak betul-betul habis ya buahnya, tapi tetap mau berbuah, tetap kita rawat ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita tidak pupuk sama sekali, saya kira buahnya juga tidak bisa seperti ini ya. Nah ya, ini karena kita pupuk, jadi alhamdulillah walaupun buahnya tidak yang kita harapkan sangat besar, tapi setidaknya menggembirakan ya, bertahan buahnya tetap ada ya, tetap ada buahnya seperti itu. Nah kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Ya silakan bagi teman-teman yang ingin meniru hal-hal seperti ini kadang-kadang terjadi ya di dunia pertanian kelapa sawit, apalagi yang mempunyai lahan yang sangat luas. Untuk memberikan pupuk yang sultan itu pasti memerlukan kantong kita sangat tebal kawan-kawan ya. Jadi mau tidak mau kadang-kadang kita menggunakan strategi seperti ini untuk menghemat ya, untuk menghemat dan bertahan. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Ya, buahnya seperti ini ya. Nah, lumayan ya, lumayan, tetap ada buahnya. Nah, seperti ini. Banyak, buahnya banyak aja kawan-kawan. Tuh ya. Nah. Tuh ya. Itu malah penuh buahnya kawan-kawan. Tuh lihat nih. Penuh karena tinggi ya. Sekarang sawit saya sudah sangat tinggi seperti ini, sehingga performanya kalau kita syuting dari bawah itu memang kurang bagus ya. Kurang bagus karena tertutup pelepah bagian yang lebar dari bawah. Nah seperti itu ya. Beda kalau kita shoot dari bagian atas, itu akan sangat menggiurkan sekali. Pasti seperti itu ya. Nah, tapi tidak mengapa, setidaknya sudah saya beritahukan lewat video seperti ini juga sawit saya buat teman-teman yang nanti dikira saya bohong ya. Jadi realnya seperti ini ya, bertahan ya. Tuh ya, buahnya berjubel seperti itu ya. Ya lumayan kawan-kawan ya. Tuh ada yang tinggi sekali malahan ya. Tuh ya buahnya Anda lihat. Tuh ada yang masak kawan-kawan. Terlihat ya. Ya alhamdulillah. Jadi sawit itu memang begini, pada saat musim buah tiba itu dia juga akan mengeluarkan buah, walaupun pupuk yang kita berikan itu apa namanya, tidak sesuai dengan harapan sawit tersebut ya. Terkendala kita ya. Jadi hal-hal seperti ini itu terjadi ya di kalangan petani sawit, itu terjadi. Tidak melulu kita menggunakan pupuk yang sangat terjamin bagusnya ya. Bagus lagi kalau memang teman-teman bisa seperti itu, bagus lagi teman-teman. Tapi kadang-kadang kita punya keperluan lain kawan-kawan ya. Kita punya keperluan lain yang harus kita penuhi ya. Mau tidak mau dana itu akan kita alihkan. Nah, BJR-nya tidak seperti yang kalau kita menggunakan pupuk tunggal yang porsinya, dosisnya itu yang dianjurkan. Malah saya kemarin itu menggunakan dosis yang lebih kawan-kawan kalau untuk yang pupuk tunggal itu. Makanya buahnya bisa sampai dalam 3 hektar ini tembus sampai 8 ton lebih ya sekali panen. Ya 7, 8, kemudian 7, 7 terus seperti itu ya, 6. Nah,
Jadi penurunan tonasenya juga tidak langsung drastis, tidak. Jadi biasanya dari naik 6, 7, 8, kemudian turun 7, 7, 7, 6, 7 gitu. Kemudian 5. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini kawan-kawan kondisinya ya. Semoga terhibur ya kawan-kawan dengan postingan yang saya buat ini. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.